Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari saya, The Tegal Al Pukat Rangdu. Oke ya, pagi ini Minggu. Kita ulang lagi. Ya, atas permintaan temen Pak Katut Mane untuk melihat beberapa tanaman durian. Jadi diminta untuk mengunjungi dan melihat kondisi durian yang ada di kebunnya. Karena ada beberapa permasalahan dengan duriannya, yaitu duriannya rontok. Kebetulan saya bukannya ahli atau sekedar masih sama-sama belajar ya. Tapi selama 2 tahun ini saya sudah melakukan beberapa kali uji coba di kebun durian, dan ini penanamannya sudah hampir 3 tahun lebih, tapi ada beberapa kendala. Ya, tanaman duriannya itu banyak yang daunnya rontok, terus belum maksimal untuk pertumbuhannya. Karena kalau saya bandingkan dengan penanaman durian di kebun saya, durian kane itu, dia tingginya itu sudah hampir mungkin di 4-5 meter, dan kondisi pohonnya bagus karena sudah beberapa kali melakukan trial begini begitu, terus sistem pruningnya juga iya. Dan ini penanaman di kebun ini cukup duluan kalau sudah lebih dahulu, tapi perkembangannya belum maksimal. Oke ya, kita lihat dulu. Nah, ini salah satu contohnya. Kurang bagus pencahayaannya ya. Dan banyak, kita lihat di sini ada terubus daun-daun cabang air. Ini bukan karena bagus teman-teman. Saya percaya bahwa tingkat stres dari tanaman ini cukup tinggi. Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata menggunakan kohe ayam yang sebelumnya memang sengaja ditabur sudah di pinggir, tapi kemungkinan belum matang. Terus seiring perkembangan ada ayam yang kesini, mungkin digorek-gorek, dan tai ayam itu ada mengenain akar, dan karena belum terfermentasi, kondisinya masih segar, lama kelamaan menyebabkan, kalau prediksi saya ini, kena jamur dia. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga pertumbuhannya belum maksimal, dan ini kalau kondisi tanah, saya bilang kondisi tanahnya bagus, tapi untuk perkembangannya jauh sekali ya. Sangat jauh sekali dari maksimal kalau untuk pola tanamnya, yang penanaman yang sudah hampir mungkin 3 tahun lebih ini. Saya bilang masih sangat kurang sekali ya. Kita lihat. Nah, terus beberapa pohon juga saya coba sudah melakukan pruning, menghilangkan cabang-cabang yang kecil, terus yang terlalu menumpuk, yang membentuk dahan pi. Dan untuk solusi dari pohon-pohon yang mengalami sakit ini ya, mungkin di awal kita gemburkan dulu. Lalu langkah pertamanya itu ya kita siram dengan fungisida antrakol campur dengan insek ya. Insek itu ya bisa dengan matador atau yang lainnya untuk membunuh jamurnya dulu. Jadi mungkin itu langkah pertamanya. Ya, langkah pertamanya ya kita menggunakan fungisida dulu. Setelah fungisida mungkin seminggu sekali sampai ada perkembangan. Apalagi sekarang musim hujan, mungkin kita tabur dulu di seluruh bagian tanahnya nih ya, untuk meminimalisir jamurnya. Nah, mungkin dari sini kita sama-sama
belajar buat teman-teman yang terutama menggunakan kohe apapun itu ya. Apapun itu pastikan dulu kohenya itu sudah terfermentasi. Kalaupun belum terfermentasi teman-teman, kalau menurut saya ini ya, menurut pribadi saya, jangan ditabur dulu dia. Mungkin kita bungkus dengan ini dulu, dengan karung, kita biarkan dulu sampai dia terfermentasi alami ya. Itu cirinya itu nanti karungnya itu hancur dan ditumbuhi dengan mungkin nanti ada rumput-rumputan pasti akan tumbuh. Ya, itu ciri dari kohe yang sudah matang. Nah, setelah matang itu sekali lagi kita jangan tabur di tengahnya ya, tapi di sekitarnya saja. Itu pun kalau setelah dia terfermentasi. Kalau belum, anjuran menurut saya nih ya, menurut saya jangan ditebar dulu karena takutnya nanti mungkin ada ayam ditaburin lagi ke tengah, terus posisinya di akarnya kena, dia terfermentasi. Karena sifat fermentasi itu biasanya mengalami kenaikan suhu panas, dan akar itu kena, dan inilah nanti dia tanamannya itu jadi agak kurang bagus dia. Jadi cabangnya tidak terlalu bagus, dia terlalu tambah tinggi. Dan selain itu mungkin saran saya untuk penanaman yang sudah sangat tinggi, pohon-pohon pisang di sebelahnya ini harus kita hilangkan juga, karena durian itu membutuhkan pencahayaan, dan kalaupun ini tanaman pisangnya terlalu tinggi dia mengganggu pencahayaan, jadi tumbuhan durian itu akan semakin tinggi saja. Ya, kalau mungkin kalau kita mau menanamnya ya nggak usah tanaman pisang yang sifatnya tinggi. Kalau bisa ya pisang yang jenisnya itu tidak terlalu tinggi, agar tidak terlalu menghabiskan banyak space dan mengurangi tingkat cahaya kepada durian kita. Ya, ini tidak semua kena, ada beberapa, dan ada beberapa juga yang posisinya sudah sangat bagus juga ya. Mungkin kita usulkan nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita tidak melakukan pruning, ya. Kita bilang pruning itu hukumnya opsional ya, opsional. Jadi bisa teman-teman lakukan, bisa juga tidak. Ya. Jadi ada kebaikan dan ada kekurangannya dari sistem pruning itu seperti apa ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik memilih pruning. Jadi kalau ada yang bilang biarkan terjadi secara alami, boleh saja. Ya, boleh saja, tapi nanti pertumbuhan dari durian itu tidak beraturan, dan bisa kita lihat ini. Ya. Terjadi batang V. Batang utama dan cabang itu memiliki pertumbuhan yang sama besar. Nanti kalau sudah besar akan ada 2 batang utama, lalu yang tengah-tengah ini takutnya ketika ada angin dia akan patah. Nah, ini sudah terjadi juga ya, keterlambatan lakukan pemilihan cabang dan terjadi batang V. Jadi untuk pembesaran batang itu jadi dia tidak maksimal, terbagi menjadi 3. Kalau ada 1 kan dia bisa cepat kita besarnya, tapi ini teman-teman bisa lihat ada 3. 1, 2, 3. Jadi nutrisi itu kebagi 3 ini dia. 3 batang utama, harusnya cuma 1 yang bisa kita melakukan tambah besar, tapi ada 3 ya. Jadi kurang maksimal juga dia untuk pohonnya. Ya, menurut saya itu. Kalau dibilang bisa saja kita tidak melakukan pruning, terus cabang-cabang itu yang ketutup sinar itu akan mati sendiri. Tapi kalau kita bayangkan itu nutrisi itu akan dihabiskan buat cabang-cabang kecil yang ujungnya akan mati. Ya, itu teman-teman. Jadi ya sekian dari saya. Nanti saya coba bantu pruning juga. Kasihan juga pohonnya sudah lama tapi amburadul untuk percabangannya, karena kita tahu sendiri untuk pembuahan durian itu bukan ada di cabang seperti ini, tapi nanti di cabang-cabang yang ke samping ya.
Kalau untuk alpukat itu ada di ujung. Nah, kalau untuk durian itu dia nanti ada di cabang-cabang ini. Jadi bukan cabang yang ke atas. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi biar bisa maksimal ya teman-teman, kita pilih-pilih dulu cabang-cabang yang sifatnya pi atau yang tidak baik untuk tempat buah itu ya. Di awal mungkin kita kasihan terhadap pohonnya, tapi kalau dibiarkan seperti ini malah tambah kasihan karena sudah banyak sekali nutrisi yang dihabiskan untuk ke cabang itu ya. Ya. Jadi sekian dari saya, nanti saya update tentang hasil pruning dari pohon ini ya. Sekian dari saya sekedar sharing. Jadi kalau ada kritikan atau masukan, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Saya bukan suhu juga, bukan baru juga durian, tapi selama 2 tahun ini saya sudah mencoba antara durian satu dan durian lainnya itu bagaimana sih untuk pruningnya, terus untuk perawatannya ya. Ya, sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sukses buat kita semua.